bin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-Mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati as-sahabati wa atba'ihi wa ila hadrati jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada as-salihin awliya'il muqarrabin wa ulama'il 'amilin wal musannifin wa khususan ila hadrati asy-syekh al-imam Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya radhiyallahu ta'ala anhu. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita akan bahas mengenai sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai, kita sudah sama-sama bahas muzakarahkan mengenai sifat wajibnya Allah dan mustahilnya. Kemarin itu langsung digabung di setiap pembahasan daripada sifat Allah yang 20 itu langsung kita sebutkan juga mustahilnya atau lawannya. Nah, sekarang yang kita bahas yang terakhir yaitu sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib bagi Allah ada 20, kemudian mustahilnya 20 dan jaiznya satu saja. Baca dulu bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir, nafa wa intifa, fada wa istifada wa hatha 'ala tamassuki bi kitabillah sunnatan nabiyhi wa dilalata ila al-khair wa du'a ila al-hidayah wa mardatihi thawabihi wa qurbihi amin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala alaihi wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fi dunya wal akhirah. Adapun yang harus atau yang jaiz atau yang boleh kalau bahasa kita pada Allah Ta'ala maka adalah yaitu satu. Adapun yang jaiz bagi Allah itu, sifat jaiz bagi Allah itu yaitu satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, artinya membuat akan segala mungkin atau meninggalkan dia. Artinya fi'lu kulli mumkinin ini Allah bisa berbuat atau berkehendak untuk berbuat terhadap perkara yang mungkin. Yang mungkin ini ya yang bukan wajib dan bukan mustahil. Yang mungkin ini ya makhluk-makhluk ini Allah bisa berbuat. Makanya kalau wajib kemarin itu dalam segi akidah ini kita bahas, kalau wajib itu sesuatu yang wajib adanya, namanya wajib. Dia kanggo, dia nara, dia terima oleh akal tidak adanya, namanya wajib itu. Kalau di kitab ini disebutkan wajib itu apa? La yatasawwarul aqlu adamuhu, tidak diterima oleh akal ketidakadaannya. Wajib nara apa? Adanya Allah, adanya Tuhan. Allah itu wajib itu. Allah itu bersifat kidam, bapa, itu semua wajib. Dan kanggo den nara, den terima akal lamun den nara. Den terima akal lamun den nara. Kemudian mustahil. Mustahil itu kebalikannya. La yatasawwarul aqlu wujuduhu, enggak diterima akal keberadaannya perkara tersebut. Mustahil, namanya mustahil itu akal ini enggak terima kalau perkara itu ada. Wajib tidak ada. Apa itu contohnya? Ya kebalikannya, ketidakadaan Tuhan. Mustahil Allah no de nara. Mustahil Allah no bersifat hawadis baru.
Mustahil Allah bersifat berubah, tidak baqa. Mustahil Allah itu serupa dengan makhluk, itu namanya mustahil. Dan terima si akal te arakna perkara tersebut, mesti dek nara itu. Dek mungkin Allah dek nara, dek terima akal. Tidak mungkin Tuhan itu tidak ada. Nah, kalau jaiz ini dia boleh dia ada, boleh dia tidak ada. Dan yang harus kita pahami bahwa dalam pembahasan jaiz ini hanya dia berhubungan dengan hal yang mungkinat. Maka ini disebutkan fi'lu kulli mumkinin, berbuat Allah atas setiap perkara yang mungkin bisa dibuat dan yang tidak dibuat. Tidak ada sangkut paut dengan yang wajib dan mustahil, hanya sebatas yang mungkinat. Dia sebatas ciptaan-ciptaannya ini saja. Kayak gimana Allah bisa dengan hubungan anak istri terlahir anak? Bisa enggak? Bisa enggak? Ya jelas bisa. Kita ini semua terlahir dari sebab hubungan bapak kita. Terlahirlah kita manusia ini. Itu lumrah umumnya, jaiz, boleh Allah berbuat seperti itu. Kadang-kadang juga Allah bisa berbuat tanpa pernikahan, bisa hamil, bisa keluar anak. Bisa enggak? Bisa enggak? Contohnya Nabi Isa alaihi salam, Siti Maryam itu enggak ada suaminya, enggak punya suami. Nabi Allah Isa itu tidak ada bapaknya. Nah, kalau Allah kadang-kadang mau menampakkan kudrahnya tanpa perkumpulan antara suami istri, bisa perempuan itu hamil dan mengeluarkan anak. Contohnya Siti Maryam. Siti Maryam itu tidak bersuami, langsung Allah tiupkan ruh ke perutnya Siti Maryam sehingga hamil dan mengeluarkanlah Nabi Allah Isa alaihi salam. Mukjizat daripada Nabi Isa itu seperti itu. Kadang-kadang juga bisa tanpa laki-laki, tanpa perempuan, Allah bisa menciptakan manusia tanpa pelantara. Allah bisa melahirkan manusia tanpa hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Contohnya Nabi Allah Adam terlahir bukan sebab tanpa pelantara bapak ibu. Maknanya Allah itu bisa berbuat, itu namanya jaiz, itu bisa berbuat. Allah dengan sebab, dengan tanpa sebab, itu namanya jaiz. Hanya berkaitan dengan perkara yang mungkinat, yang mungkin bisa terjadi, bisa enggak, itu namanya. Bisa enggak Allah mengenyangkan dengan makanan? Ya kita ini kan kalau lapar makan kenyang. Kadang juga Allah bisa nampakkan orang bisa kenyang tanpa makan. Bisa enggak? Contohnya hidup dia enggak pernah makan hidup. Allah mau nampakkan Ashabul Kahfi itu 350 tahun berada di dalam gua hidup. Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal wa hum fi fajwatin min. Bukan mati Ashabul Kahfi itu, tidur dia. Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal, kata Allah, kami bolak-balik dia Ashabul Kahfi itu. Nah, kenapa dibolak-balik? Supaya kalau dia tidur hadap kiri saja nanti bisa-bisa tulang rusuknya yang kiri remuk karena lamanya tidur, maka Allah balik. Berapa saat balik? Dzatal yamin wa dzatal shimal, supaya tidak remuk tulangnya. Maknanya mereka itu tidur bukan mati. Dan mereka tidak makan selama tidur itu 350 tahun, tapi hidup. Makanya jaiz itu Allah bisa berbuat terhadap perkara yang mungkinat. Pisau biasanya sifatnya apa? Memotong. Biasanya ada seperti itu. Tapi kalau Allah mau juga, walaupun mati-matian digorokkan pisau itu tidak bisa memotong.
Motong Allah bisa. Itu menunjukkan bahwa bukan dari benda-benda itu yang memberi kesan, tapi Allah. Biasa kita kan kalau butuh motong apa pakai pisau. Tapi suatu masa Allah menampakkan pisau itu nggak bisa memotong. Contohnya kisahnya Nabi Allah Ibrahim dan anaknya Nabi Allah Ismail. Itu mati-matian Nabi Ibrahim gorok itu. Nabi Ismail itu tidak bisa terpotong sampai dipukulkan ke batu besar itu, sampai batu itu pecah, dikiranya kongol sampai pecah itu, tapi digorongkan nggak bisa. Menunjukkan yang memotong siapa? Allah. Jadi intinya Allah bisa berbuat terhadap yang mungkinat itu, bisa Allah buat semaunya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya jaiz. Allah bisa berbuat. Allah bisa mematikan orang tanpa sebab dan dengan sebab. Kadang sakit, kadang tabrakan dan sebagainya. Kadang orang tidak ada sebab tiba-tiba mati. Itulah makanya Allah menampakkan supaya kita ini dalam hati kita berkeyakinan bahwa Allah lah yang berbuat. Maka di sini disebutkan sifat jaiz bagi Allah itu cuma satu. Allah bisa berbuat terhadap segala perkara yang mungkin. Selain yang mungkin bukan Allah nggak bisa berbuat, nggak diterima akal, nggak diterima oleh akal kita. Paham ya? Itu namanya yang jaizat, yang boleh dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya kuasa dengan qudrah iradahnya menjadikan kaum muslimin, semua orang di dunia ini menjadi orang beriman tanpa Allah kirim para utusan. Allah mau, tetapi Allah maunya dikirim utusan, para nabi, para rasul. Bukan berarti Allah lemah, bukan. Allah mau dengan nabi rasul itu orang-orang hamba-hambanya dapat petunjuk hidayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang Allah juga tanpa nabi rasul bisa memberikan hidayah petunjuk kepada hamba-hambanya dengan orang yang bukan derajatnya daripada kedudukan nabi dan rasul, seperti para ulama dan sebagainya. Bahkan kalau Allah mau tanpa manusia pun bisa orang itu dapat hidayah. Itu peneliti barat itu orang-orang yang ahli dalam penelitian itu, mereka teliti ternyata sesuai dengan Al-Quran, dia dapat hidayah petunjuk. Bukan dari nabi, bukan dari orang, cuman karena dia mikir dapat hidayah. Jadi Allah itu maunya semaunya Allah terhadap perkara yang mungkin untuk bisa memberi petunjuk kepada siapapun dari hambanya. Maka kaitannya sifat jaiz Allah ini sebatas hal yang mungkin, yang boleh terjadi. Sampai sering yang dicontohkan oleh para ulama-ulama kita. Ini mungkin sedikit perlu untuk supaya kita jangan salah paham. Jangan sampai salah paham. Ini sering dicontohkan bahwa kita ini semua kan yakin kita ini diciptakan oleh Allah. Bukan diciptakan saja, semua apa yang kita buat ini detik per detiknya juga diciptakan oleh Allah. Diri kita diciptakan, setiap gerak-gerik kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alam semesta juga semua diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang terkeluar dari kontrol dan qudrah iradah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga bagian daripada jaiznya Allah subhanahu wa ta'ala itu, Allah itu tidak punya kewajiban dalam melakukan apa yang Allah buat. Jadi Allah itu enggak punya kewajiban. Dalam artian Allah enggak wajib memasukkan orang yang taat itu ke surga. Dia wajib.
Dan tidak wajib bagi Allah memasukkan orang ahli maksiat, orang kafir itu ke neraka. Itu enggak wajib. Boleh-boleh saja jais. Orang kafir itu wajib dia masuk neraka. Orang iman wajib dia masuk surga. Enggak. Jais saja, bukan wajib. Karena tidak ada yang mewajibkan Allah. Allah itu Tuhan. Kalau ada yang mewajibkan Allah, berarti ada lagi Tuhan yang di atas Allah yang berikan perintah wajib kepada Allah. Makanya tidak ada yang seperti itu. Allah itu nggak ada yang mewajibkan apapun dalam perbuatan. Maka Allah memasukkan orang taat ke surga itu boleh saja. Orang yang maksiat, orang kafir ke neraka dimasukkan, ya boleh saja, bukan wajib. Paham ya? Cuman kita ketahui bahwa Allah itu zat yang maha la yukhliful mi'ad. Dalam Al-Quran, walladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa'dallahi haq wa man asdaqu minallahi qila. Walladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatin tajri. Orang-orang yang mukmin yang beramal soleh, bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di situ. Wa'dallahi haq, dan itu sudah menjadi janji Allah. Walaupun itu hanya jaiz saja bagi Allah untuk memasukkan orang taat itu ke surga, jaiz itu. Tapi jaiznya dalam artian ya Allah sudah berjanji, wa'adallahi haq, Allah telah berjanji, dan Allah itu tidak akan pernah mengingkari janji bahwa orang yang taat itu masuk surga. Paham maksud saya? Bukan wajib Allah masukkan surga. Tidak ada kewajiban, tidak ada yang mewajibkan Allah. Seperti tadi, kalau sampai ada yang mewajibkan Allah untuk, atau yang memaksa Allah memasukkan orang taat ke surga, berarti kesannya ada Tuhan lagi mungkin yang lebih besar dari Allah yang memerintahkan Allah untuk mewajibkan orang. Maka enggak ada itu. Enggak ada. Itu cuman boleh, dalam artian dah janji juga Allah Subhanahu wa taala, orang yang mukmin beramal soleh akan masuk surga yang di bawahnya mengalir kekal di dalamnya, wa'adallah, dan itu sudah janji Allah. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Tidak ada yang paling benar atas janjinya, atas perkataannya kecuali Allah. Nah, berpegang kita di situ. Karena Allah sudah berjanji orang taat itu masuk surga, walaupun Allah tidak punya kewajiban. Paham ya? Jangan sampai disalahpahami. Ini maksudnya supaya kita ini tidak sombong dengan amal kita. Tidak sombong. Kalau amal soleh pasti tamu surga. Nah, masuk surganya kita dengan rahmat Allah. Kita masuk surga itu dengan rahmat Allah, bukan karena amal. Kalau dengan amal kita ini kita mau masuk surga sangat tipis. Apa ada serius amal-amal dah. Salat berjamaah itu yang wajib doang kadang telat tegawe. Kadang halalah tegawe. Ini yang wajib itu. Buru-buru berjamaah pun kadang telat masuk. Kadang ngantok-ngantokan. Belum lagi yang sunnah, buru-buru kita mau gawe yang sunnah. Zikir. Kadang-kadang demi zikir pun sambil malas-malasan. Ini baru kebaikan, baca Al-Quran jadi pajangan doang Al-Quran, tasbih tekantongan doang. Itu baru ibadah, saking lemah itu ibadah. Deman lalin ke ibadah, bu zikir seberawah di betah ngobrol sampai subuh kadang betah. Belum maksiat, belum maksiat. Dan kita tahu lihat wahbe, dia bicaraan dengan atin dan narabai sa dek demani dengar apa dengan seterusnya tak jak tandalah hantar surga dek nembau anu duit kesalahan. Makanya itu no tamu surga karena rahmat Allah, bukan karena amal kita. Karena rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah makna bahwa Allah memasukkan orang ke surga yang taat itu boleh saja, seperti itu. Bukan wajib, boleh.
Tapi sudah janji Allah dalam Al-Quran, siapa yang amal soleh itu dimasukkan surga. Nah, terus kita berkeyakinan bahwa Allah itu zat yang maha sempurna, yang tidak pernah ingkar janji. Nah, ini yang kita pegang tetap dalam keyakinan. Ini adab kita, karena kalau kita katakan Allah wajib pokoknya taman dengan taat ke surga, ini enggak adab. Kesannya ada yang merintahkan Allah, berarti kesannya ada lagi Tuhan yang di atas. Allah itu mustahil. Paham ya? Nah, kita ini menuju surga karena rahmat Allah, bukan karena amal. Dek napa karena sembahyang, karena kasih sayang Allah tetamu surga ini. Keselamatan dari neraka doang, bukan karena itu tinggalkan maksiat, bukan karena kasih sayang Allah. Makanya dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan apa itu yang sering disampaikan oleh para guru-guru kita itu. Bahkan Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat, la yadkhul jannah ahadun bi'amalihi. Nabi sabdakan, tidak akan pernah masuk surga seseorang. Ini Nabi sendiri yang sabdakan, tidak akan pernah seseorang itu masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah, engkau ini tidak masuk surga dengan amal. Naam wala ana, aku juga enggak masuk surga dengan amal. Nabi sendiri katakan seperti itu, illa anta ghammadani Allah bi rahmatih wa fadlih, kecuali karena rahmat Allah dan kasih sayang Allah lah aku masuk surga. Tapi tetap ya Nabi Muhammad itu ahli surga, pimpinannya ahli surga. Bukan berarti tidak mau surga Nabi Muhammad, tidak beli, karena beliau juga surga diciptakan. Ini maknanya supaya kita ini jangan sombong dengan amal, kuat ibadah itu pokoknya wah berasa paling pasti tamu surga, serius dengan lemah amal, persangkaan jangan tamu neraka. Jangan sombong dengan amal, karena kita ini semua bisa amalnya juga karena pertolongan Allah. Kalau nggak ditolong Allah lah nggak bisa kita. Dalam Al-Quran firmankan, walaula fadlullahi alaikum warahmatih ma zaka minkum min ahadin abada. Walaula fadlullah, kalau bukan karena fadl Allah wa rahmatih dan rahmat Allah, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak ada satupun orang yang akan bisa terselamat dari segala keburukan. Itu ini bisa terselamat dari keburukan karena itu atau karena Allah? Hah? Selamat dari keburukan, bencana, selamat dari penyakit-penyakit hati, selamat dari segala bentuk kekacauan, itu karena Allah. Itu tinggalkan maksiatnya karena kuatnya atau karena ditolong oleh Allah Ta'ala? Ya oke, jawab. Karena Allah. Kita bisa tinggalkan maksiat bukan karena kesolehan, bukan karena ketaatan, bukan karena jadi wali terus putan demen le maksiat, karena Allah sayang li itu tolong cahaya nur li atente sehingga kita benci kepada maksiat, bukan karena kita mampu, aku sama mampu tinggalkan maksiat karena imanku kuat, bukan. Walau la fadlullahi alaikum warahmatihi ma zaka minkum min ahdin abada. Kalau bukan karena rahmat pada Allah, tidak ada pun satu orang yang bisa selamat dari kalian. Maknanya kita semua bisa selamat dari segala bentuk macam-macam apapun itu karena ditolong oleh Allah. Begitu juga kita amal soleh ini, kita ngaji, kita dakwah, kita sholawat, apapun itu juga karena pertolongan Allah, bukan karena itu soleh. Aku bisa istiqomah ngaji, ngajahan karena aku ulama, aku ustaz, aku wali, bukan. Karena kita ditolong oleh Allah. Karena pertolongan Allah lah kita bisa berbuat segala bentuk kebaikan. Tanpa pertolongan kita nggak bisa. Diri kita diciptakan oleh Allah, keinginan berbuat baik diciptakan oleh Allah, kekuatan diciptakan oleh Allah, kepahaman diciptakan, diberi oleh Allah. Dari mana kita? Aslinya tidak ada, semua dari Allah. Di dalam kitab disebutkan, diceritakan Al-Mustadrak Imam Suyuti menceritakan bagaimana ini supaya kita menyontohkan. Disebutkan dalam kitab itu hadis qudsi kalau nggak salah itu, dulu ada orang yang ahli ibadah zaman Bani Israel. Ibadah ini sudah 500 tahun ibadah tanpa pernah maksiat sedikit pun ibadah.
500 tahun ibadah tanpa pernah maksiat. Maka dia katakan, ya Allah, masukkan aku ke surga dengan amalanku. Ya Allah, masukkan aku dengan amalku yang selama 500 tahun tanpa pernah maksiat. Maka Allah katakan, masuklah kamu ke surga dengan rahmatku, kata Allah. Orang ini protes. Ya Allah, kok aku masuk surga dengan rahmatmu? Mana amalanku yang 500 tahun itu? Mana amalanku yang 500 tahun kok dengan rahmatmu? Dari kecil aku ibadah sampai sekarang tidak pernah maksiat. Mana hasilnya? Maka Allah katakan, oke, kalau kamu mau masuk surga dengan amalanmu, sebentar, katanya. Kita berurusan sekarang. Kalau kamu mau masuk surga dengan amal, bukan dengan rahmatku. Maka malaikat suruh, hei malaikat, ambil semua amalannya yang 500 tahun itu dan ambil 1 biji matanya. Taruh di timbangan. Di sebelah kanan itu taruh amalnya yang 500 tahun dan 1 biji matanya taruh di sini. Mana yang lebih berat? Betul. Ambil semua amalan yang 500 tahun itu ditaruh di situ. Kemudian 1 biji matanya ditaruh di timbangan. Ternyata sama beratnya antara nikmat mata itu dengan amalan yang selama 500 tahun sama berat. Kaget dia. Nah, sekarang cungkil lagi yang sebelah. Cungkil mata yang sebelah taruh. Otomatis kan kalah 1 biji mata aja nikmatnya itu mengalahkan amal yang selama 500 tahun. Kalau diambil lagi yang sebelah ditaruh, tentu kalah. Baru dia sadar, Allah, ternyata nilai amalku selama 500 tahun itu tidak kalah lebihnya ketimbang nikmat 1 biji mata yang Allah berikan kepada. Nangis, ya Allah, masukkan aku dengan surga dengan rahmat-Mu. Coba dengan mata ini semua kita bisa ibadah, semua kita bisa buat. Itu baru biji mata itu, 1 biji mata itu mengalahkan ibadahnya yang 500 tahun. Belum nikmat 2 mata, napas, nikmat apalagi kesehatan. Itu kalau ditimbang udah enggak nyambung dengan amal yang kita buat. Makanya kita masuk surga bukan karena amal, karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya ini diantara maksudnya supaya kita jangan sombong dengan amal kita. Jangan sudah merasa kalau udah banyak amal itu seolah-olah wah bedoi kaplingan di surga. Nah, seperti itu jangan. Tetap kita setinggi apapun hebat amal kita tetap merasa khawatir, Jangan di amal saya ini ada takaburnya, ada riaknya, ada sombongnya, kita enggak tahu. Mungkin kita amal bagus, kita lihat orang-orang yang lemah amalnya, kita merasa mulia, merasa tinggi, dan kita melihat dia itu merasa rendah. Itu sudah penyakit itu yang bisa menghanguskan segala bentuk ibadah sholat yang kita buat. Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Makanya jaiz saja Allah boleh saja Allah memasukkan, jaiz boleh Allah memasukkan orang taat itu ke surga dan orang masuk neraka, bukan wajib ya, tidak ada yang mewajibkan Allah, tidak ada boleh sesuatu. Nah, kita ini yang diwajibkan. Kenapa kita sholat 5 waktu yang wajib itu? Kenapa kita berbakti kepada orang tua itu wajib hukumnya? Kenapa? Karena siapa yang perintahkan? Allah. Wajib itu berbakti orang tua, wajib sholat 5 waktu wajib karena Allah yang perintahkan. Kok Allah punya kewajiban masukkan orang ke surga? Berarti ada Malik, Tuhan yang atas Allah saat perintahin Allah. Nah, ini mustahil, nggak bisa. Makanya nggak ada kewajiban Allah. Boleh, semuanya boleh kalau masukkan. Paham ya? Itu supaya kita memahami sifat jaiznya Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita nggak mudah terkesan dengan keadaan-keadaan. Dulu pernah kita bahas di bahasa hukum adat itu. Kadang kita ini apalagi hari zaman ini banyak hal-hal yang buat kita terkesan aneh. Kalau orang nggak ngaji akidah itu terkesan nanti puncaknya nanti dajjal. Kalau dajjal corona itu semua bisa dibuat dajjal, diberi dia kekuatan oleh Allah. Kalau orang nggak ngerti ilmu akidah, wah Tuhan, wah nih. Dulu kan pernah kita bahas. Nah, ada 4 hal itu yang khariqul adah, yang bertentangan dengan akal, yang nggak diterima akal tapi terjadi itu. Nah,
itu jangan menyebabkan iman kita tergoyah. Dulu apa? Karena kita bahas itu apa? Khairul adah itu yang tidak sesuai dengan akal. Apa contohnya? Kalau ada sesuatu itu, kalau kita tengok misalnya manusia yang lazimnya adat kebiasaannya manusia itu berjalan di darat, kok tiba-tiba ada manusia berjalan di angkasa, di udara. Nah, jangan kita katakan wah ini hebat, wah ini macam-macam. Atau ada orang yang biasanya kalau kena api itu kesakitan, kebakaran. Kalau ini malah dia joget-joget di dalam api. Wah ini orang. Oh, jangan. Kita tengok aja dia itu. Kalau dia yang pelaku itu, yang mengalami khariqul adah tersebut itu, kalau dia dari seorang nabi misalnya, kok masuk api nggak kebakar, kok bisa terbang, oh berarti namanya mukjizat. Tidak usah kita pinang-pinang mikir. Kita lihat pelakunya itu, tapi kita lihat kok nabi yang berbuat seperti itu, berarti mukjizat. Itu khariqul adah, yang mukjizat itu nggak sesuai dengan akal. Adatnya orang masuk api itu terbakar gosong, kalau enggak. Adatnya orang itu kalau terbang itu biasanya bukan, kalau manusia biasa itu biasanya adatnya di darat, kok bisa terbang tanpa alat, pokoknya jalan sudah di langit itu. Nah kalau nabi ya itu mukjizat. Tapi kalau bukan nabi, orang soleh, orang taat, sekilas wali misalnya gitu, dia ketahui, orang tahu dia ini wali misalnya, kok bisa nggak kebakar, kok bisa terbang, kok berarti itu karomah. Gitu aja sudah, nggak usah aneh-aneh. Ya Allah. Nah kalau orang biasa yang kesolehannya tidak sampai tingkat wali, orang biasa, mungkin orang-orang abror lah, orang yang jaga diri dari maksiat, senang buat taat, senang buat amal, kok bisa nggak kebakar? Itu namanya maunah. Misal kita ngaji di sini, tiba-tiba gempa, tertindih semua. Nah, kok ada orang yang tindihannya berat sekali, kok dia masih hidup tanpa ada luka-luka? Nah, itu namanya maunah. Yang khariqul adahnya secara akalnya itu ambles, hancur, lebur, dia ditindih, kok dia hidup? Itu maunah. Tapi kok ada orang nih, orangnya suka yang aneh-aneh gitu, hubungan dengan jin, dengan hal-hal yang gaib, kok bisa tidak terbakar, bisa terbang? Oh itu namanya sihir. Jadi nggak usah kita bingung lihat yang aneh-aneh, supaya kita ini enggak nanti kita katakan ini jangan. Kalau ngaji akidah itu enggak, terlihat aja pelakunya. Kalau orangnya ini mungkin jarang sholat, maksiat doang, kok tebeng marah ngenu, itu namanya istidraj. Paham maksudnya? Nah, supaya dia itu mudah-mudahan terkesan dengan kita kembalikan siapa pelakunya. Kalau dia sekelas nabi berarti mukjizat, sekelas wali berarti karomah. Kami semua khariqul adah enggak sesuai dengan akal. Kalau dia sekelas orang soleh, itu namanya maunah. Kalau sekelas dia itu perampok, penjahat, tebang barang ngenu, bisa dia tebang, berarti itu namanya istidraj. Istidraj ini marah jangan tebang luang waktu marah dia tenambah bembek, Berjak tambahkan bayangkan ngelor besar-besar lalu berapa jam sudah tegorok kayak gitu. Istidraj seperti itu, diberikan luang apa-apa nemele lagu baru seberat doang, jangan ta'azab habis-habisan saja. Allah kata istidraj. Kemudian juga kalau itu dari orang-orang yang suka mistik, orang yang gaib, berarti itu namanya sihir. Sehingga kita itu enggak mudah terkesan, karena nanti dekat-dekat akhir zaman ini nanti akan kembali zaman seperti dulu. Orang itu akan main pakai sihir lagi, karena dekat Dajjal ini akan terjadi hal-hal yang aneh-aneh. Ya, lambat laun ini elektronik ini suatu saat nanti akan hilang. Semua orang akan kembali seperti dulu lagi, membunuh orang itu pakai sihir, pakai santet, menjelang dekat datangnya Dajjal. Karena Dajjal ini semua pakai itu nanti. Dia diberikan kekuatan kayak seolah-olah kayak Tuhan, tapi enggak sebenarnya. Dia katakan, hei langit imtir, hei langit turunkan hujan. Seketika itu hujan turun. Wahai bumi imbit, hai bumi yang tandus, tumbuh-tumbuhan tumbuh. Apapun orang mati diperintah bangkit itu kelebihan yang diberikan oleh Allah.
Maka orang kalau nggak ngerti ilmu akidah, wah ini Tuhan sudah ini. Oh inilah Tuhan ini yang bisa macam-macam. Tapi kalau orang dah paham itu, oh inilah namanya Dajjal ini. Kita tidak akan pernah terkesan. Ini sekarang sudah mulai orang-orang yang suka-suka begitu itu. Mulai jangan kita terkesan. Semua itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa berbuat terhadap apapun yang jaizah. Ara dengan dia doa mangan hidup doang. Dia terkesan. Nah, ya boleh-boleh saja orang mau menghidupkan. Nah, Allah menghidupkan orang tanpa makan ya boleh-boleh saja. Ada orang dibacok-bacok enggak mati-mati. Ya boleh-boleh saja bagi Allah. Nah, boleh-boleh karena kematian itu di tangan Allah, bukan karena dia kebal, bukan karena Allah belum matikan. Sini dia terkesan wah hebat dengan itu sehingga tersesat kita dengan keyakinan yang salah itu. Katakan aja kalau dia belum mempan berarti belum takdirnya mati. Jadi seperti itu. Tidak selamat lagi dah. Sekendik ketuhankan nanti wah ini hebat dengan berguru wah oh ini dia butuh dia bahaya dia rusak. Jamak-jamak saja sudah. Belum waktunya. Nanti kalau sudah waktunya mati juga nanti. Sehingga selamat akidah kita, murni segala sesuatu itu daripada Allah. Walladzi khalaqakum wa ma ta'malun. Dia zat yang menciptakan kalian dan yang dibuat oleh kita. Orang belum mati karena bukan karena dia kuat, tapi Allah belum matikan dia, belum saatnya mati. Kalau udah waktunya mati. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Sama kita ngaji nih. Jaiz bagi Allah. Allah beri kasih kita paham langsung itu boleh saja bagi Allah. Ada orang ngaji kadang sampai bertahun-tahun dia paham. Seperti itu maunya Allah. Bahkan ada orang sekedar sekelewat saja dia dengar lewat paham dia. Karena Allah dia bukan berarti itu sedikit ngajin deh. Jadi maksudnya seperti itu. Boleh saja Allah berbuat terhadap yang mungkin apapun yang Allah mau. Seperti itu. Seperti yang awal tadi yang sampaikan, Allah kenyangkan orang dengan makan dan tanpa makan. Allah bisa memberikan orang, melahirkan orang ke bumi ini dengan orang tua, ada jangan dengan tanpa bapak, bahkan ada dengan tanpa bapak ibu bisa. Jadi seperti itu supaya kita pahami bahwa Allah itu punya sifat jaiz. Bahkan niki, ya mungkin sedikit juga, tapi ini takut yang salah paham sudah nanti. Seumpama. Tapi ingat kita berpegang kepada ayat tadi itu, inna wa'adallahi hak, janji Allah itu hak bahwa orang beriman itu dimasukkan surga dengan janji Allah yang kita pegang, sementara Allah itu nggak pernah ingkar janji. Seumpama niki ada orang ahli taat dimasukkan ke neraka, gimana hukumnya? Boleh nggak? Orang taat ini dimasukin ke neraka, boleh nggak bagi Allah? Dengan taat boleh nggak? Pacuan kita balik. Ini dengan ahli maksiat, bahkan orang kafir dimasukkan ke surga, boleh nggak bagi Allah? Dengan kafir? Saya ke surga? Allah Ta'ala boleh. La yus'alu amma yaf'alu hum yus'alu, tidak boleh ditanya. Tapi kita berpegang kepada ayat tadi. Allah telah berjanji bahwa surga itu diisi oleh orang-orang beriman, neraka diisi oleh orang-orang kafir, dan seperti itu. Walaupun jaiz, tapi itu tidak akan terjadi. Kalau secara hakikatnya ya boleh-boleh saja, mau ditaruh di mana sama Allah boleh, karena kita ini semua milik Allah. Nggak ada yang boleh protes. Kenapa? Nggak boleh. Karena kita semua milik. Kayak tiang ini, misal tiang punya air ini. Ini boleh tiang mau buang, mau minum, mau tuang di mana-mana, nggak boleh. Boleh saja, nggak boleh sudah protes. Ustaz kenapa? Sudah nggak boleh protes karena milik saya. Ya begitu juga Allah. Kita ini lapo ante, saya Allah mau tolak itu terserah Allah. Nggak ada yang boleh kenapa orang berbuat. La yus'alu amma yaf'alu wa hum, nggak boleh ditanya.
Tetapinya itu kita kembalikan ke ayat ini, walladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtil anhar khalidina fiha wa'dallahi haq. Orang beriman itu pasti masuk surga dan kekal di sana. Ini sudah janji. Nah, kita berpegangan dengan janji Allah, sementara Allah tidak pernah ingkar janji. Seperti itu. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Ingat ya, bukan tidak ada yang boleh mewajibkan Allah. Jadi apa yang Allah buat ini sebatas boleh saja, nggak ada wajib bagi Allah. Tidak ada kita ini yang punya kewajiban karena kita ini diciptakan oleh Allah, diberi aturan-aturan yang wajib yang ini. Nah, Allah itu nggak diciptakan, tidak boleh ada yang mewajibkan Allah berbuat ini tidak ada. Maka bagi Allah berbuat itu boleh saja, semilih-milih Allah, itu namanya jaiz. Paham ini ya? Allah alam bisawab. Mungkin ada yang ditanyakan, tanyakan. Ya, nggih, lebih paham nih. Kamu tanya itu bagus biar takut-takut. Ya. Dapat dari mana? Itu dikasih Allah. Dia itu Dajjal itu nggak bisa apa-apa sebenarnya. Secara hakikat ini semua nggak bisa apa-apa. Makanya wali itu yang paling mereka takutkan kalau tidak dapat ridho Allah. Bagi wali itu kemana saja ditaruh oleh Allah, tidak masalah asalkan Allah jangan marah. Mau masuk neraka, mau masuk kemana nggak masalah. Karena neraka milik Allah dan neraka itu makhluk neraka akan bisa membakar kalau ada izin Allah untuk membakar. Semua. Maka wali itu nggak ada yang dia takutkan. Di mana saja di posisi Allah nggak takut. Yang takutnya kalau Allah nggak ridho dengan dia itu. Karena mereka pahami, walaupun masuk neraka itu juga milik Allah. Neraka akan bisa membakar kalau ada izin. Yakin nggak itu? Kalau ada izin Allah, neraka bisa membakar nggak? Bisa nggak? Tidak ada izin Allah. Tidak ada izin Allah bisa nggak membakar? Bisa. Makanya wali itu dengan siapa aja nggak takut. La khaufun alaihim walau yahzan. Masuk kubur nggak takut. Ketemu Dajjal nggak takut. Kalau imannya sudah kuat. Karena Dajjal ini makhluk itu sedikit pun dia beri manfaat mudarat kalau nggak ada izin dari Allah. Makanya orang bisa selamat nanti ketika Dajjal keluar itu orang yang kokoh keimanannya. Lamun lemah-lemah aja, wah Tuhan ini loh Dajjal. Itu Dajjal itu nggak bisa apa-apa. Dia makhluk sama seperti kita, cuman Allah izinkan dia beri sedikit kelebihan. Untuk apa? Untuk menggoda keimanan kita nanti di umur akhir zaman. Maka sebelum Dajjal datang itu kuatkan akidah kita, terutama keimanan kita. Makanya nanti orang yang bisa mengalahkan Dajjal itu seorang laki-laki yang kuat imannya, yang tidak mudah tergoyah imannya. Dia semakin digoda Dajjal, dia semakin katakan wah ini antoh Dajjal itu sabda Nabi, dia goyah iman. Paham ya? Jadi dari Allah itu dikasih, tapi tetap kita pahami Dajjal nol buat apa tanpa izin Allah. Cuman nanti ya berat ujiannya kalau nggak sekarang ini kita kokohkan akidah kita, mantapkan, yakinkan bahwa semua sesuatu ini tidak bergerak kalau tidak digerakkan oleh apapun itu. Hatta Jibril yang gitu besar itu kalau nggak ada izin daripada Allah nggak bisa berbuat apa. Insyaallah ya. Ini mudah kita ucapkan, tapi untuk memantapkannya butuh usaha, pengorbanan. Insyaallah ya. Nah, ini keyakinan kita. Ada lagi? Cukup insyaallah ya. Bisa dipahami tapi ini ya. Ini kita ngaji akidah kan ngaji hak namanya. Ngaji hakikat yang sebenarnya seperti itu. Adapun syariatnya ya kalau kita mau kenyang ya harus makan, walaupun kita yakin bahwa kenyang itu bukan dari makan, tapi juga syariat kita pakai harus ya kalau makan ya belanja makan. Kalau sakit ya berobat, walaupun kita yakin bahwa sembuh sehat itu dari Allah, tapi tetap kita berobat kan itu syariatnya. Makanya kita ngaji ini karena kita buka masalah hakikat akidah ya itu yang kita bahas. Jadi kalau kita bahas syariat ya jangan kita tinggalkan hakikat juga. Kalau kita bahas syariat hakikat jangan tinggalkan syariat, tetap kita jalani. Insyaallah ya, semoga Allah beri kepahaman kepada kita atas apa yang kita bicarakan ini sehingga menambah dekat kita dengan Allah, yakin kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
هذه النية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.